Ya, Insight Learners, Insight Leaders, teman-teman semuanya nih, selamat datang kembali. Video kedua dari Reka Baru. Ini ajangnya untuk mereka yang tertarik mendalami tema inovasi, teknologi, dan entrepreneurship. Di video kedua ini, berapa hari lagi kan kita udah masuk ke tahun yang baru nih. Kita mau meninggalkan 2022. Kita ngajak teman-teman untuk coba deh kita flashback, kita lihat lagi sekali. 2022 ada kejadian apa yang signifikan di Indonesia ini terkait inovasi, teknologi, dan juga entrepreneurship. Jadi satu nih paketnya. Kita mungkin mau mulai dengan yang pertama nih. Buat saya yang menarik ya, tahun 2022. Ini adalah tahun yang awalnya itu ada suatu eufori yang indah. Karena kan kita kayak semacam anak kecil ya, keluar dari udah berapa hari tidak boleh keluar rumah, sekarang boleh keluar rumah ya. Kita udah sempat 2 tahun WFH dengan segala macam keterbatasannya. Awal tahun ini kan kita bebas nih. Jadi melihat suatu yang indah. Di bisnis, di inovasi, semua orang merasa, wah ini saatnya. Ini saatnya kita benar-benar terbang lebih cepat lagi. Tapi ya, kita udah sempat merimain di awal bulan Januari di video gawe kita, yang kita coba menerjemahkan wisdomnya Cina nih. Kita ngelihat dari I Ching. I Ching itu kan wisdomnya Cina ya, 4000 tahun sejarahnya. I Ching heksagram nomor 64, itu kan bicara tentang krisis. Nah, sekarang situasi eufori ini, kesan balas dendam, agak sedikit kayak optimisme di dalamnya, itu mengingatkan saya kepada I Ching heksagram 63, Cici. Yang dia bicara, atau Chinese wisdom bicara, di saat kita merasa semuanya ini bagus, itu terkadang ada bahaya loh di dalamnya. Kita waktu itu kita juga bicarakan, menggambarkan ini adalah tahun Renjin, macan air, yang seakan-akan itu hutan Amazon kan. Kita ngelihat sesuatu yang di luarnya indah, tapi di dalamnya ini banyak loh tantangan dan ganjelan-ganjelannya. Dan yang kita lihat sekarang, tahun 2022 ini, apa yang terjadi dengan startup kita? Ada 17 nih, yang melakukan PHK di tahun ini. Yang mana, kalau kita perhatikan lagi ya, startup yang melakukan PHK ini, itu malah justru the winner daripada 2020-2021 loh. Mereka yang thrive di waktu kita semuanya work from home, di waktu kita tidak bebas. Mereka yang menginovasikan digital innovation di Indonesia, yang dibilang digital innovation di sananya. Sebenarnya kalau kita ngelihat salahnya bukan di inovasi kan. Kalau dari segala macam analisa ya, kita ngelihat secara global kan juga ini bermasalah. Di Indonesia masalahnya masih tidak semasif yang di global, tapi ya dengan adanya startup yang dianggap seharusnya bisa thrive, ternyata malah PHK, berarti ada sesuatu yang salah tuh. Bahwa mereka bakar duit dari dulu juga udah gitu ya. Tapi setelah kita ngelihat sekarang itu, kalau kita hubungkan tadi dengan Cici, dengan Renjin, ini kan adanya asumsi yang asumsi bahwa bisnis itu akan double, akan triple, akan naik lagi cepat, naik lebih cepat. Itu yang membuat bermasalah dalam perencanaan kan. Yang sehingga akhirnya analisa dari Profesor Renat Kasali, dia melihat banyak yang melakukan PHK ini karena asumsi human policy-nya, human cost-nya, human resource cost-nya itu meledak gila-gilaan. Sehingga akhirnya tidak bisa tercover setelah mereka melihat ini growth-nya itu tidak sesuai dengan prediksi. Ini mungkin tren satu yang menarik. Yang berarti kan pembelajaran menarik nih. Karena inovasinya nggak ada yang salah kan. Eksekusinya, perencanaan keuangannya, perencanaan asumsi strateginya, asumsi dasarnya, itu yang perlu lebih diperhatikan lagi kalau kita mau melakukan inovasi dengan sukses. Yang kedua, teknologi innovation. Untuk saya yang paling menarik itu tentang tema metaverse. Ada Gosali yang dari Indonesia, kemudian kita punya Wir. Dan apa yang terjadi dengan metaverse di Indonesia di awal tahun 2022, itu luar biasa loh. Inisiatif di Indonesia untuk tema metaverse itu jauh lebih masif daripada apa yang saya perhatikan terjadi di luar Indonesia. Tentunya dengan kita punya Wir ya, yang pertengahan tahun IPO dengan sukses, angkanya itu luar biasa deh. Market value-nya sewaktu IPO ya, Wir. Dan yang terakhir kan juga ditandain dengan adanya launching daripada
platform Metaverse Indonesia di G20, Metanesia dengan Nusa Meta, satu dari Wir Group, satunya lagi dari Telkom. Itu kan menurut saya, setahu saya biasanya Indonesia biasanya kan agak belakang ya, lebih pada follower. Sekarang ini kita di depan loh. Metaverse di negara lain juga tidak semaju apa yang sedang kita kerjakan ya. Dalam artian di sini Metaverse sebagai teknologi innovation di Indonesia, untuk saya yang membuat menarik ini karena jarang-jarang Indonesia berada di depan bareng dengan pemain-pemain global semua nih di sininya. Walaupun terkait dengan Metaverse lagi, kalau saya melihat harga daripada ini kacamata yang dijual oleh Wir itu agak mengecewakan ya, dengan harganya 1.500 US, bagaimana itu bisa menjangkau emas gitu ya di dalamnya. Tapi tetap deh, sekarang kan semua orang lagi bicara tentang kacamatanya Apple ya, yang katanya akan di-launch juga. Yang berarti kan Metaverse ini yang pasti adalah suatu tema yang pasti masih akan berkembang di dunia. Yang ketiga buat saya di tahun 2022 terkait dengan teknologi innovation, yang menarik mungkin bagaimana sekarang komitmen daripada pemerintah dan juga pemain-pemain yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk Pertamina dan beberapa perusahaan yang lain ya, terkait dengan electric vehicle. Di mana kita ngelihat secara simbolik ya, adanya Formula E yang dijalankan di Indonesia dengan sukses. Kemudian kita ngelihat sewaktu G20 di mana secara simbolik mungkin itu pertama kali deh di event yang sebesar ini kendaraan resminya semuanya adalah electric vehicle. Di sini mungkin kita jangan lupa loh, electric vehicle itu bukan sesuatu yang baru ya. Saya tinggal di China mungkin udah 10-15 tahun ya electric vehicle ada di sana. Di Eropa juga berkembangnya luar biasa. Indonesia nanggepinnya kan agak sedikit telat ya, baru 2-3 tahun terakhir ini, dan baru tahun ini benar-benar secara masif. Tapi yang menarik itu kan karena ternyata Indonesia itu memiliki cadangan bahan baku baterai salah satu yang terbesar dan terpenting di dunia ya. Dan itu kan yang akan membuat bahwa Indonesia itu punya modal mirip dengan Metaverse ya, untuk bicara tentang teknologi electric vehicle di depan nih, bukan hanya di belakang ya. Itu yang saya mau tekankan, kenapa kita bilang electric vehicle sebagai yang ketiga. Yang keempat buat saya yang menarik ini CFW ya, Citayam Fashion Week di dalamnya. Teman-teman mungkin tahu ya, yang orang-orang jalan-jalan bahkan selebriti dan public figure pun ikut jadi fashion model ya. Jadi model di jalan yang di situnya. Ini fenomena menarik. Terutama untuk saya menariknya karena ada ini. Jarang ada suatu inovasi bottom up bermain antara offline dan online nih. Itu kan awalnya kan orang jalan-jalan fashion model yang kemudian diviralkan dengan TikTok ya. Ini menunjukkan juga power daripada TikTok. Tapi yang menarik, begitu fenomena ini viral di TikTok, dia ternyata kembali lagi ke jalan loh. Yang akhirnya public figure segala macam ikut di dalam Fashion Week ini ya, di sininya. Ini mungkin yang agak sedikit uniknya itu kan dia kembali ke jalan. Yang waktu saya di China pernah lihat, yang saya tahu, yang sering itu kan dia viral satu arah biasanya, tapi tidak bolak-balik nih. Citayam Fashion Week, dan itu kan buat saya sih kreativitas orang Indonesia di Citayam Fashion Week itu terlihat lah. Sesuatu yang buat saya ini cukup khas, kelebihannya orang Indonesia yang mungkin perlu lebih di-push lagi nih, Citayam Fashion Week. Yang pertama, 2 tahun kita WFH, kita banyak di rumah, digitalisasi yang terjadi, yang menarik apa yang terjadi di sektor kesehatan kan, dengan adanya Halodoc, Alodoc, Klik Dokter dan beberapa pemain-pemain yang lainnya. Yang berarti kan kesehatan, buat saya yang saya sendiri pakai ya sekarang ya, kita cari informasi apapun terkait dengan kesehatan yang paling aktual. Itu infonya itu sekarang tersedia, dan tersedia dalam bahasa Indonesia, dan ada brandnya nih, sehingga kita nggak ngelawan hoax nih. Kalau sebelumnya kan kita mau cari tahu misalnya saya pakai obat apa, saya type, itu semuanya kan bahasa Inggris ya. Yang berarti kan ada orang-orang tertentu mungkin yang tidak bisa mempunyai akses. Tapi sekarang akses terhadap kesehatan, informasi kesehatan, itu di Indonesia melesat luar biasa dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain startup kesehatan ini.
Di samping itu tentunya ya kita bicara tentang sekarang teledokter ya, yang kita bisa konsultasi dengan chatting, konsultasi dengan by phone. Saya nggak tahu apakah ada juga yang by Zoom, tapi kayaknya pasti ada. Jadi platform kita secara virtual itu menjadi semakin terbuka di sini. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Luar biasa dalam artian sarana prasarana kesehatan di Indonesia itu menjadi lebih aksesibel untuk semua orang. Di sininya. Terima kasih untuk Halodoc dan juga Klidokter nih. Yang berikutnya, keenam, buat saya tentang pembelajaran digital. Ini juga signifikan karena kita ngelihat kan ada juga yang bilang ini akan menurun gitu. Tapi ini kan bisnis kita ya. Kita tahu ada Genius, Ruang Guru, Udemy. Permainannya dalam pembelajaran digital itu sekarang bukan hanya kita sekarang tahu yang namanya live streaming learning ya, webinar dengan Zoom, Mteams dan Gmat. Tapi ternyata ini kan setelah kita bebas pun masih tetap loh berjalan. Saya tahu dari proyek-proyek saya tetap ini dipakai loh di dalamnya, nggak hilang nih. Suatu pengkayaan dalam metode belajar. Di samping itu yang kita lihat sekarang YouTube sebagai metode pembelajaran, termasuk apa yang kita lakukan sekarang Udemy nih. Mungkin untuk teman-teman yang pertama kali ngeliat nih Insight Web Academy Rekah Baru, ini adalah channel daripada Udemy. Saya Hura, salah satu co-founder dan juga chairman daripada Udemy. Ini kan inovasi kita kan, berbagi dengan media platform YouTube sehingga pembelajaran itu accessible untuk semua orang nih. Bahkan sekarang untuk kualitas materi-materi yang biasanya hanya diajarkan dengan biaya mahal, pembelajaran digital. Yang terakhir untuk saya adalah Fresh e-Grocery. Di mana Fresh e-Grocery di sini pemainnya kan ada Segari, ada Sayur Box, ada Tanihub. Saya mau highlight ketiga ini, utamanya terkait dengan bukan hanya kayak sekarang kita bisa klik pesan ya, itu kan itu udah ada dan pemainnya banyak sekali lah yang bermain ini. Tapi tiga ini saya mau tekankan, terutama terkait dengan akses mereka langsung kepada petani. Yang berarti kan dari dulu petani kan masalahnya juga bagaimana mereka bisa jualan ya. Kalau memang ini benar-benar berjalan dan kita tahu ya ternyata yang namanya produk-produk fresh pertanian itu yang kompleks itu bukan cuma gimana kita menanam loh. Setelah nanam dan dipanen ternyata proses membawa ke customer langsung itu suatu proses logistik yang cukup challenging ya, karena kalau sayuran kan cepat rusak ya di dalamnya, yang cukup challenging dan apalagi nanti menjualnya. Nah ini kan dengan adanya inisiatif atau inovasi dari Segari, Sayur Box dan Tanihub itu kan membuat kehidupan petani-petani diharapkan akan membaik ya. Di samping yang satunya lagi, ini ketiganya ini agak mempromosikan juga bahan-bahan organik ya, yang mana itu tentunya bagus untuk environment kita ya. Kita tahu ya ESG ya, planet, people, profit di dalamnya. Mereka mempromosikan atau mengencourage orang untuk memakan organik yang bagus, cocok untuk lifestyle, bagus untuk diri kita, bagus untuk environment kita. Itu kira-kira 7 yang menurut kita inovasi, sesuatu yang baru, sesuatu yang signifikan yang terjadi di tahun 2022 di Indonesia yang tentunya akan memberikan dampak terhadap apa yang akan terjadi di tahun 2023 nih. Tunggu di video kita selanjutnya untuk prediksi tahun 2023. Ya teman-teman, pada akhirnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya 2023. Semoga di tahun yang baru nanti makin sukses, makin jaya, makin maju. Dan jangan lupa sebelum video ini selesai, tolong bantu kita untuk membuat video-video lebih bagus dengan subscribe, like, dan kalau merasa bermanfaat, tolong bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Thank you.